Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat bergabung kembali dalam misi Aletheia Community. Saya Yeni, dan sekarang saya ada di rumah kami di kota Melbourne. Di kota Melbourne sekarang sedang musim gugur, jadi udaranya sudah mulai dingin. Kalau malam bisa di bawah 10 derajat, dan kalau siang antara 10 sampai 20 derajat. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk diminta membawakan renungan pada hari ini. Renungan hari ini saya ambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.' Tanya raja kepadanya, 'Di manakah ia?' Jawab Ziba kepada raja, 'Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar.' Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, 'Mephiboset,' jawabnya, 'Inilah hamba, tuanku.' Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.' Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, 'Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?' Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, 'Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayanya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku.'" Pada renungan hari ini, saya ingin membicarakan tentang Mephiboset. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak yang tidak tahu siapa Mephiboset ini. Memang dia bukan tokoh yang terkenal. Namanya pun hanya disebutkan di dalam kitab 2 Samuel, terutama pasal yang keempat, 9, 16, dan 21. Jikalau kita membaca pasal-pasal tersebut, nama Mephiboset disebutkan di sana bukan karena apa yang telah dia perbuat. Dia bukanlah seorang pahlawan perang atau seorang nabi besar. Di pasal-pasal tersebut, nama Mephiboset disebutkan karena hubungannya dengan Saul dan juga karena apa yang telah Daud perbuat kepada dia. Jadi, siapakah Mephiboset ini? Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Mephiboset adalah anak dari Yonatan yang adalah anak Raja Saul. Jadi, Mephiboset adalah cucu dari Raja Saul, yang adalah raja pertama di Israel. Di ayat yang ketiga, juga dikatakan bahwa Mephiboset adalah orang yang cacat kakinya. Kalau kita membaca 2 Samuel pasal yang keempat, di situ diceritakan secara singkat kenapa Mephiboset bisa cacat kakinya. Ketika Mephiboset berumur 5 tahun, Saul dan juga Yonatan, ayahnya, terbunuh dalam peperangan melawan orang Filistin. Ketika kabar kematian Saul dan Yonatan menyebar, seluruh keluarga Saul menjadi panik, lalu mereka melarikan diri. Saat itu, inang pengasuh Mephiboset juga mengambil Mephiboset untuk melarikan diri. Tetapi karena mereka terburu-buru, Mephiboset jatuh dan akhirnya dia menjadi timpang. Di dalam ayat yang keempat, dikatakan bahwa Mephiboset sekarang tinggal di rumah seseorang yang bernama Makir bin Amiel di Lodebar. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Mephiboset tidak punya apa-apa, bahkan dia tidak punya rumah sendiri. Dan sehingga dia harus numpang di rumah keluarga Makir bin Amiel ini. Jadi, dari bacaan ini, di sini dikatakan bahwa Mephiboset sebenarnya bukan siapa-siapa, dan juga dia tidak punya apa-apa. Memang benar bahwa dia adalah cucu Raja Saul. Tapi setelah Saul dan Yonatan meninggal,
Mephiboset bukanlah siapa-siapa dan dia juga sudah tidak punya apa-apa lagi. Di dalam bacaan ini, fokusnya lebih ke apa yang Daud perbuat kepada Mephiboset, bukan apa yang Mephiboset perbuat. Bacaan ini dimulai ketika Daud ingin mencari tahu apakah masih ada keturunan Saul yang masih hidup, supaya dia bisa menunjukkan kasihnya oleh karena Yonatan. Dan ketika Daud mengetahui bahwa masih ada keturunan Saul yang masih hidup, yaitu Mephiboset, cucunya, dia segera menyuruh orang untuk memanggil Mephiboset. Ketika Mephiboset datang menghadap Daud, Daud berkata kepada Mephiboset bahwa dia akan memberikan dan mengembalikan semua kekayaan dan semua milik Saul kepada Mephiboset. Dia juga memerintahkan Ziba yang adalah hamba Saul untuk melayani Mephiboset dan bekerja untuk Mephiboset. Dan juga di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Daud mengundang Mephiboset untuk makan sehidangan dengan dia. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi Mephiboset, karena tidak semua orang bisa makan sehidangan dengan raja, kalau mereka bukan keluarga raja atau orang-orang tertentu yang dekat dengan raja. Dalam renungan hari ini, saya ingin membandingkan kisah Mephiboset dengan kita. Bagaimana apa yang sudah Daud perbuat untuk Mephiboset dan apa yang telah Tuhan perbuat untuk kita. Ada 3 poin yang ingin saya bicarakan. Yang pertama, Mephiboset itu bukan siapa-siapa dan dia juga tidak punya apa-apa. Bagaimana dengan kita? Kita juga adalah manusia yang tidak sempurna. Banyak sekali kekurangan dalam diri kita masing-masing, kalau kita mau jujur, baik itu secara fisik, secara mental, maupun secara rohani. Mungkin kita bisa bilang, saya punya uang, saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya jabatan. Tetapi, tidak ada semua itu yang kekal. Semua itu adalah hanya sementara saja. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita tidak akan membawa apapun juga. Dan semuanya itu, baik harta, baik kesehatan, baik jabatan kita, semua itu bisa hilang dalam sekejap mata saja. Jadi sebenarnya kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang juga tidak punya apa-apa. Poin yang kedua, dalam kisah Mephiboset, Daud terlebih dahulu memanggil Mephiboset. Jadi bukan Mephiboset yang mencari Daud, tetapi Daud yang terlebih dahulu mencari dan memanggil Mephiboset. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhanlah yang terlebih dahulu memanggil kita juga. Sejak manusia pertama Adam berdosa, Tuhan selalu berusaha mencari jalan untuk bisa memulai hubungan dengan kita. Walaupun manusia selalu menolak Tuhan. Tuhan mengirimkan para nabi, para hakim-hakim, dan akhirnya mengirimkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, di tengah-tengah manusia, supaya manusia bisa memulai hubungan dengan Tuhan lagi. Poin yang ketiga, Mephiboset yang tadinya tidak punya apa-apa, yang tidak punya status, diberikan kasih dan anugerah oleh Daud, dan juga diberikan kehormatan, dengan diberikan kesempatan untuk makan sehidangan dengan Raja Daud. Kita juga telah diberikan kasih dan anugerah oleh Tuhan, melalui Yesus Kristus. Di dalam Galatia pasal yang keempat, dikatakan bahwa setelah Kristus menebus kita, kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan karena kita adalah anak, kita juga menjadi ahli waris Allah. Bagaimanakah tanggapan Mephiboset ketika Daud memberikan semua milik Saul kepadanya dan juga status yang setara dengan keluarga raja? Di dalam ayat yang ke-8, dikatakan bahwa Mephiboset hanya bisa bersujud dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Melalui kisah Mephiboset ini, biarlah kita senantiasa diingatkan akan anugerah Tuhan kepada kita yang terbesar yang telah diberikan kepada kita. Dan biarlah hidup kita sehari-hari dipenuhi rasa syukur atas apa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Amin.